fima ala qari'ihi an ya'lama. Kemudian setelah itu sesungguhnya kitab ini merupakan muqaddimah yang berisi mengenai apa-apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Qur'an. Kita baca syarahnya ya. Yang pertama di sini dikatakan wa ba'd. Apa maksud dari wa ba'd dalam tatanan bahasa Arab? Wa ba'd digunakan untuk menggantikan lafaz aslinya amma ba'd. Biasanya kita lebih sering mungkin mendengar itu amma ba'd, yaitu merupakan sebuah perkataan yang berfungsi sebagai pemisah antara satu perkataan ke perkataan yang lain. Itu adalah pemisah dari pembukaan dengan isi. Nah, jadi pemisah, dia sebagai pemisah. Kalimat atau perkataan sebelum kata wa ba'd, berarti dia pembuka ya, muqaddimahnya. Lalu setelah kata wa ba'd itu sudah masuk ke isinya. Gitu ya. Di sini dikatakan Abdud Daim ya, Al-Azhari mengatakan bahwa disunnahkan membiasakan diri untuk melafalkannya dalam khutbah atau tulisan sebagai bentuk berqudwah dari kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya lafaz amma, amma mencakup makna syarat. Karenanya membutuhkan huruf fa dalam kalimat jawabnya. Biasanya amma ba'd fa, kayak gitu ya. Walaupun tidak tertulis sebelum lafaz ba'd, namun Imam Ibnu Jazari tidak mengucapkan fa. Di sini kan langsung inna hadhihi gitu ya. Enggak fa inna hadhihi. Nah, itu untuk menyesuaikan dari apa? Susunan syair ya. Baharnya, menyesuaikan dari baharnya. Pola dari syairnya. Darurah li syi'r gitu. Makanya di sini tidak menggunakan fa dan juga menggunakan wa ba'd, enggak pakai amma ba'd. Amma ba'd fa inna hadhihi, enggak itu ya. Karena untuk menyesuaikan syair maka diambil wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Lalu berikutnya di sini dikatakan muqaddimah. Di sini bisa dibaca dengan dua cara. Ya. Muqaddimah, ada juga yang membaca dengan muqaddamah. Membacanya dengan kasrah lebih masyhur. Nah, muqaddimah dari segala sesuatu adalah awal dan permulaannya. Jadi ini kan nama kitabnya Muqaddimah ya. Al-Muqaddimah. Di dalam kitab Al-Muqaddimah ada muqaddimahnya lagi. Ya, gitu. Apa muqaddimahnya? Yaitu 3 bait sebelum bait ini. Dari awal yaqulu raji afi rabbin sami'i sampai 3 bait. Nah, itu muqaddimah dari kitab Al-Muqaddimah. Berikutnya, adapun makna inna hadhihi muqaddimah adalah bahwa qasidah. Qasidah ini orang Arab menggunakan istilah qasidah itu untuk menyebut matan ya, karya ilmiah yang bentuknya seperti ini. Berbeda dengan qasidah yang ada di orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dengar kata qasidah itu biasanya robanaan, kompangan ya kan. Nah, itu qasidah. Makanya dulu waktu anak pertama kali qasidah. Ini qasidah yang biasa itu salawatan gitu ya. Oh, bukan, ternyata qasidah yang dipakai oleh orang Arab itu beda maknanya dengan yang ada di Indonesia gitu. Jadi qasidah atau manzumah ya, atau risalah itu sama aja. Nah, qasidah atau manzumah, karya ilmiah, syair gitu ya. Yang sekarang kita bahas ini yaitu al-muqaddimah. Ini merupakan pendahuluan yang berisi sebagian permasalahan ilmu qiraat yang sudah sepatutnya diperhatikan, dipelajari dan dijaga pengamalannya oleh setiap pembaca Al-Qur'an sebagaimana diisyaratkan dalam lafaz berikutnya. Jadi, muqaddimah ini, kitab yang sedang kita bahas nih, karya Imam Ibnu Jazari, ini merupakan muqaddimah dari ilmu qiraat.
Jadi kalau misal kita ingin mempelajari ilmu qiraat, maka pelajari dulu ini. Ini muqaddimahnya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung bahas variasi bacaan gitu ya. Imam ini bacanya gini, imam ini bacanya gini. Nggak bisa. Berarti kalau langsung seperti itu, nanti pasti akan ada yang membingungkan gitu. Karena ini pondasinya di sini, muqaddimah. Jadi tahapannya ya, tahapan dalam pembelajarannya itu kalau mau belajar qiraat, dia harus melewati tahapan ini dulu, belajar tajwid dulu, baru ke qiraat. Nggak bisa orang tiba-tiba langsung ke qiraat, nggak pernah belajar tajwid, ya, langsung ke qiraat. Wah itu problem nanti. Pasti ada sesuatu yang kurang, gitu. Karena tidak sesuai dengan tahapan pembelajaran. Maka tahapan pembelajaran itu sangat penting sebetulnya untuk apa? Untuk bisa menguasai ilmu dengan baik. Jadi salah satu cara agar kita bisa menguasai ilmu secara baik ya, secara tuntas gitu, maka harus dilakukan sesuai dengan tahapan pembelajarannya. Dilihat nih, kita mau belajar ilmu apa, tahapan pembelajarannya seperti apa. Yang perlu dipelajari dari awal apa dulu dalam ilmu itu ya. Misalnya kita di sini kan ini masuknya ke ulumul Quran ya misalnya. Dalam ulumul Quran ya tajwid itu termasuk hal yang paling mendasar, salah satu fan ilmu yang harus dipelajari di awal-awal gitu ya. Tajwid. Nah, ini harus nih kalau mau belajar qiraat, tajwid dulu, nanti baru qiraat dan lain-lain gitu. Lalu berikutnya di sini dikatakan fima ala qari'ihi an ya'lamah. Yakni penjelasan mengenai apa-apa yang wajib diketahui dan dipelajari oleh para pembaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada kata qari. Fima ala qari'ihi. Istilah qari yang dimaksudkan dalam matan ini fima ala qari'ihi an ya'lama adalah seluruh pembaca Al-Qur'an. Jadi orang yang baca Al-Qur'an dimasuk dalam istilah qari di sini. Adapun secara khusus di sini disebutkan oleh Dr. Aiman Suwaid ya dalam Syarah Al-Muqaddimah karya beliau menyebutkan yang disebut qari adalah ini huwallazi hafizal Qur'an an zahri qalbin wa huwa ada bukunya nggak? Mubtadi, mutawassit wa muntahin, yaitu seseorang yang telah menghafalkan Al-Qur'an an zahri qalbin, dari dalam hatinya, dan seorang qari ada yang pemula, pertengahan, dan tingkat atas. Ini sudah kita bahas ya, istilah qari, ada yang qari pemula, ada yang pertengahan, ada yang mahir gitu. Qari pemula di sini dibahas singkat ya. Qari pemula adalah mereka yang telah menguasai dan menyetorkan bacaan secara ifrad. Ifrad itu apa? Ada yang ingat? Ifrad apa? Ifrad. Kalau ada istilah ifrad di sini apa maksudnya? Sesuaikan dengan konteks ya kalimat di sini. Qari pemula adalah mereka yang telah menguasai dan menyetorkan bacaan secara ifrad sampai 3 riwayat. Apa maksud ifrad? Ada yang nyatat nggak? Apa ifrad? Secara ifrad sampai 3 riwayat. Menyetorkan? Bukan. Secara langsung itu face to face itu talaqi ya. Talaqi syafa. Gimana? Gimana? Maksudnya gimana? Itu kan di sini kan bacanya ifrad
sampai 3 riwayat. Nah, artinya dia minimal 3 riwayat dulu baru bisa disebut qari pemula. Nah, ifrat ini maksudnya apa? Iya, betul. Jadi menyetorkan bacaannya itu per riwayat, bukan jama'. Jadi kebalikan dari jama' ya. Ifrat itu kebalikan dari jama'. Kalau jama' itu kita setoran, baca ya, langsung beberapa riwayat. Nah, gitu. Kalau ifrad itu yang dibaca satu riwayat doang. Nah, itu iya. Nah, kalau khatam banyak riwayat dibaca, sekali baca setor misal Al-Fatihah ya. Dia setoran Al-Fatihah pakai riwayat ini. Satu total ada 5. Nah, itu disebutnya jama'. Tapi kalau baca Al-Fatihah misal pakai riwayat Hafs doang, yaitu ifrad namanya. Gitu ya. Nah, qari pemula itu yang sudah membaca ifrad sampai 3 riwayat. 3 riwayat itu minimal, baru dia disebut qari pemula. Kalau yang pertengahan, ya di atasnya. 4, 5. Kalau yang mahir, yang tingkat atas, itu yang telah memahami dan menguasai qiraah yang masyhur, artinya seluruhnya ya. Gitu. Nah, berarti kita nih pemula aja belum ya? Pemula aja belum kita. Pemulanya pemula gitu. Yang masih banyak sekali yang perlu dilalui ini. Baik. Sampai sini paham? Wa ba'd. Tadi wa ba'd itu fungsinya sebagai pemisah antara muqaddimah dengan isi. Inna hadhihi muqaddimah. Nah, muqaddimah di sini bisa dibaca dengan dua cara. Jadi ada dua riwayat, bisa muqaddimah, bisa muqaddamah. Fima ala qari'ihi an ya'lamah. Qari maknanya seperti tadi untuk seluruh pembaca Al-Qur'an, tapi kalau yang khusus seperti yang disebutkan oleh Syekh Aiman Suwaid di sini ya. Dan terakhir tadi ada qari pemula, pertengahan dan tingkat atas. Ada yang tanyakan di sini? Tidak ada ya. Tapi kita lanjut ke bait berikutnya. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan, "Idz wajibun 'alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu." Maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Qur'an sebelum mereka mulai membaca Al-Qur'an hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan memahami nanti dilanjut di bait berikutnya. Sampai sini dulu. Nah, idz wajibun. Wajib kalau secara bahasa apa artinya? Bahasa Arab. Secara bahasa. Kalau di Indonesia ya harus ya wajib. Itu harus. Artinya kalau orang besok pagi para siswa sekalian wajib menggunakan pakaian merah putih. Nah, itu berarti harus. Gitu. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, apa? Kalau di buku? Tetap atau kokoh? Sahabat. Sedangkan secara istilah syar'i ya, biasanya dalam konteks fiqh ya, adalah
apa saja ya, sesuatu yang apabila diamalkan itu berpahala dan ditinggalkan berdosa. Dr. Ghanim Qadduri. Siapa beliau? Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Ada yang tahu kitabnya? Apa? Salah satu kitab beliau. Ya ini, syarah kitab ini. Syarhul Muqaddimah. Yaitu karya beliau, syarah Muqaddimah termasuk yang paling tebal ya. Di antara syarah-syarah yang lain. Nah, beliau mengatakan bahwa makna wajib yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari itu adalah wajib secara bahasa, bukan wajib secara istilah. Gitu ya. Sama dengan yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bahwa wajib di sini adalah wajib sinai. Yakni sesuatu yang mesti dijaga sebagai bagian dari sistem pembelajaran. Ya, sehingga aib kalau ditinggalkan. Wajibnya wajib sinai. Kewajiban ini biasanya dibebankan seorang guru kepada muridnya atau seorang atasan kepada bawahannya. Nah, sedangkan Ibnu Nazim, nah di sini penjelasan yang lain ya. Ibnu Nazim. Siapa Ibnu Nazim? Betul, anak Imam Jazari. Ya, siapa namanya? Abu Bakar Ahmad. Nah, lalu berikutnya ada Imam Al-Mizzi dan Syekh Muhammad Hawa. Syekh Muhammad Hawa mengatakan makna wajib dalam bait ini adalah wajib syar'i. Ya, jadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau tadi yang di awal wajibnya itu maksudnya wajib sinai. Nah, ini ada juga pendapat yang lain termasuk Ibnu Nazim mengatakan wajibnya adalah wajib syar'i. Nah, pendapat lain yang dikemukakan oleh Al-Azhari bahwa kewajiban tersebut adalah bagi para ulama tajwid dan qiraah. Nah, di sini ada pendapat lagi yang lain dan itu lebih rinci bahwa yang dimaksud wajib itu untuk para ulama tajwid dan qiraat, bukan untuk orang awam. Jadi wajibnya itu untuk para ulama tajwid dan qiraat. Ini yang mau memang fokus di bidang itu ya, bukan untuk orang awam. Sebagaimana kewajiban tersebut juga jatuh dalam majlisul ada. Apa itu majlisul ada? Apa? Majelis pengambilan riwayah. Pengambilan riwayah. Bukan dalam tilawah biasa. Ya. Namun, penjelasan yang rinci dalam hal ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Mulla Ali Al-Qari. Siapa beliau? Ini anak ulang supaya ingat ya. Jangan selewat doang. Karena namanya banyak ya. Tokohnya banyak. Siapa Mulla Ali Al-Qari? Siapa? Ya, ada yang ingat nggak? Siapa? Ada yang bisa nyebutin karyanya? Nah, Minahul Fikriyah, Syarah Jazariyah. Ya. Nah, kalau beliau mengatakan justru dirinci lagi, lebih rinci. Apa? Di dalam ilmu tajwid itu ada yang wajibnya secara syar'i, ada juga yang wajibnya itu sinai, dan sunnah secara syar'i. Nah, gitu ya. Karena memang kalau kita lihat nanti, nggak bisa kita pukul rata ya. Memang harus dirinci. Baru bisa kita mengelompokkan gitu ya. Mengelompokkan, oh ini wajib secara syar'i. Karena bahaya kalau nggak diwajibkan. Ya. Lalu ada yang wajibnya sinai dan ada yang sunnah. Gitu.
Nah, uraian hukum mengamalkan tajwid itu ada di mabadi. Kita udah bahas mabadi. Belum kan? Nah, belum. Apa? Dan ada di bab lahan ya. Lalu terakhir di sini ada lafaz alaihimu setelah idh wajibun alaihimu muhattam. Ada lafaz muhattamu. Ini artinya sama dengan wajib. Disebutkan dalam bait ini untuk mempertegas kewajiban tersebut. Nah, jadi dalam bait ini An-Nazim menjelaskan bahwa wajib hukumnya bagi para pembaca Al-Quran untuk mempelajari sebagian pembahasan dalam ilmu tajwid sebelum mereka membaca Al-Quran. Kenapa di sini menggunakan sebagian? Ya. Karena tadi rinciannya itu ada yang wajib secara syar'i, ada yang wajib secara sunai, dan juga ada yang sunnah gitu ya. Jadi sebagian aja. Apa saja? Nah itu nanti insya Allah akan dibahas. Apa saja yang dipelajari, intinya yang wajib dipelajari itu yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Nah itu yang wajib, yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Karena kalau yang berkaitan dengan i'rab dan makna ini tidak ditekankan, maka bisa jadi nanti kita bisa dalam tanda kutip ya menciderai maksud dari Al-Quran itu sendiri ya kan? Misal kita baca alhamdu jadi alhamdu, nah itu kan yang kita baca itu justru bukan, artinya yang kita baca itu bukan Al-Quran gitu loh. Al-Quran kan alhamdu, bukan alhamdu. Berarti kalau kita bacanya alhamdu itu Al-Quran bukan? Bukan, nah gitu kan, bahaya kan? Nah jangan-jangan kita selama ini yang kita baca itu bukan Al-Quran, nah gitu kan repot. Nah gitu ya. Nah, jadi ini yang wajib dipelajari itu tadi yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Itu seluruhnya. Bukan hanya untuk yang mau fokus saja belajar, misal tadi para ulama dan para penuntut ilmu gitu ya, tapi untuk seluruh kalangan. Nah, tapi nanti dirinci lagi yang berkaitan dengan i'rab dan makna ini adalah dari sisi pengamalannya, bukan belajar teorinya. Teorinya nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngamalin. Nah, gitu ya. Jadi teorinya nggak apa-apa, dia nggak tahu. Tadi misal, alhamdu. Oh, dia tahu nih kalau alhamdu dibaca jadi alhamdu itu keliru ya. Bisa repot nanti maknanya. Tapi dia nggak tahu secara teorinya gimana. Oh, itu ngubah makhraj gitu ya. Oh, itu sifatnya yang berubah. Ada apa saja yang berubah itu dia nggak tahu, nggak apa. Yang penting dia tahu praktiknya yang benar gimana. Nah itu kalau standar minimal ya. Jadi yang dimaksudkan wajib itu wajib mengamalkannya, bukan belajar teorinya. Nah, gitu ya. Wajib mengamalkan yang berkaitan dengan i'rab dan makna. Ya. Nah, kalau belajarnya, nah itu sudah masuk dalam konteks yang berbeda. Tapi di sini perlu digarisbawahi. Ya, seseorang berdasarkan yang ini, yang selama ini Anda ketahui bahwa orang itu akan lebih mudah memperbaiki bacaannya kalau sudah tahu teorinya. Tapi ini tetap disesuaikan kepada masing-masing individu. Dilihat mana yang lebih urgent ya. Ya kalau misal usianya sudah lanjut ya, malah diajak belajar teori gini-gini, wah pusing. Mending pulang tidur ya kan. Wah, apa ini? Udah bingung duluan ya. Usianya sudah usia lanjut, sudah sepuh misalnya, malah diajak belajar jahar hams gitu. Fiqh ini. Wah, repot nanti. Nah, ya. Jadi perlu disesuaikan. Nah, itu ya. Intinya tadi yang wajib itu adalah mengamalkannya. Ya, demikian. Nah, lalu berikutnya ini kita lanjut ya ke bait berikutnya. Imam Ibnu Jazari mengatakan makharijal hurufi was sifati
liyalfidhu biafsahil lughati. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih. Jadi ini lanjutan tadi ya. Tadi kan qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Nah, jadi hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan memahami apa makharijal huruf was sifat liyalfidhu bi afsahil lughati. Gitu. An-Nazim menjelaskan bahwa hal pertama yang wajib dipelajari dan diketahui oleh para pembaca Al-Quran adalah makharijul huruf. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifatnya. Nah, ini akan dibahas lebih rinci dalam bagian berikutnya. Karena Imam Ibnu Jazari sudah merinci ya. Ada bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Walaupun tidak dinamai babnya gitu ya. Tapi isinya menjelaskan tentang itu. Pertanyaannya di sini kenapa dua objek ini menjadi sangat penting sekali. Bahkan itu sampai diwajibkan. Nah, gitu ya. Makhraj sifat. Kenapa bisa sangat penting bahkan sampai diwajibkan gitu ya. Kenapa? Kalau mengikuti yang di matan ini, ya beliau sudah menjelaskan sendiri. Apa? Agar kita bisa melafalkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Nah, tapi kan kita udah belajar nih ya, makhraj sifat. Apa coba? Alasan lain. Dua hal ini, makhraj dan sifat, itu menjadi poin penting. Apa alasannya? Bebas. Sebutin apa aja yang kita ketahui. Kenapa makhraj dan sifat ini merupakan suatu yang penting untuk kita pelajari. Bahkan sampai diwajibkan. Nah, gitu ya tadi. Sampai diwajibkan. Kenapa? Oke, nah, boleh. Karena dia adalah pondasi ya. Makhraj dan sifat ini pondasi untuk menunjang praktiknya. Jadi kalau mau melafalkan huruf, ya kita akan lebih mudah kalau mempelajari makhraj dan sifat. Ada yang lain? Apa yang kebayang di pikiran teman-teman kita? Wah, ngapain belajar makhraj sifat tuh ngapain? Apa yang kebayang? Kalau ada pertanyaan kayak gitu. Agar tidak mengubah makna, ya bisa. Karena kalau makhrajnya keliru, ya sifatnya keliru, bisa mengubah makna. Oke. Yang lain? Apa? Belakang. Apa? Menjaga bahasa Indonesia orisinal ya. Orisinal. Iya, bisa. Keaslian setiap huruf bisa. Bagus. Karena kalau tadi makhrajnya berubah, sifatnya berubah, bisa ngubah huruf gitu ya. Jadi ngubah huruf berarti bukan hurufnya lagi ya gitu. Yang lain? Menjaga konsistensi dalam pelafalan. Bisa juga ya. Karena dia masuk ke kadarnya ya. Di sifat-sifat ya bisa. Yang lain? Bebas. Satu orang wajib satu deh. Ayo yang belum nyebutin. Nah. Menjaga keaslian Al-Quran. Oke, boleh. Karena kalau makhrajnya berubah, sifatnya berubah berarti udah bukan Al-Quran gitu ya. Dia original huruf di Al-Quran. Yang lain.
Gimana? Gimana? Kenapa penting? Kenapa sampai diwajibkan? Karena untuk memperindah pelafalan. Boleh. Memperindah pelafalan. Yang lain? Agar fasik baca dengan benar. Mantap. Mantap. Iya, betul. Supaya bacanya benar. Nah, ini simple banget kan? Emang orang-orang butuh seperti satu hari ini supaya pakai bahasa bayi ya buat orang-orang ini supaya lebih paham. Apa tadi kata Ibu? Agar baca jadi benar. Nah, Itu agar baca tidak salah. ayo yang belum. Pasti ada kan langsung terlintas gitu. Kenapa belajar makhraj? Kenapa belajar sifat gitu kan? Apa sih? Coba ambil yang udah kita bahas dari sisi fonetik tuh. Rangkai katanya. Organ pelafalan, anatomi ya. Coba deh. Bisa tuh susun kalimatnya. Ntar kalau anak kasih tahu jadi lebih sedikit lagi opsinya buat jawab. Yang belum. Apa tadi? Apa tadi? Coba sebutin. Dia bisa memudahkan kita untuk membedakan huruf-huruf yang maknanya sama. Oke, boleh. Yang belum. Memperjelas. Bisa, boleh. Memperjelas ya, karena dengan mengetahui makhraj dan sifat kita bisa memperjelas pelafalan, betul. Jadi setiap hurufnya bisa lebih jelas gitu ya. Ayo yang lain. Akhwat siapa yang belum? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Ya. Gimana? Harap pahala. Masya Allah. Gak salah, tapi kalau konteksnya ini ya, karena kenapa sampai penting dan sampai diwajibkan, terlalu melebar, jawabannya terlalu melebar. Tapi benar nggak? Ya bisa. Ya semua belajar kita mengharap. Yang lain? Oh bisa, mengetahui lemah dan kuatnya satu huruf. Ya. Karena makhraj dan sifat kan berpengaruh ya dalam hal itu. Boleh. Betul. Yang lain? Salah satunya bisa ini. Kenapa belajar makhraj dan sifat itu sangat penting? Kenapa sampai diwajibkan di sini? Karena kita bisa melafalkan huruf kalau sudah memenuhi 2 poin ini. Kalau kita tidak menunaikan makhraj dan sifat, akan menghasilkan huruf nggak? Kita dalam pelafalan tidak menunaikan makhraj dan sifat, jadi huruf nggak? Nggak, ya. Jadi huruf itu hanya bisa dihasilkan kalau makhraj dan sifatnya sudah ditunaikan. Gitu ya. Gimana? Nah, kan. Itu menyimpang pertanyaannya. Iya, ada beda konteks. Soalnya nggak pernah dapat sama gimana kalau orang kampung mereka kayak gitu sama dengan dia nggak ngerti masalah jadi gimana kalau ibarat dia baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Kan pengamalannya, bukan teorinya. Jadi di sini kenapa? Kalau di sini ya, konteks di sini. Itu kenapa sampai diwajibkan, kenapa sampai penting banget, ya itu tadi. Karena kita hanya bisa melafalkan huruf kalau bisa menunaikan makhraj dan sifatnya. Walaupun belum sempurna. Ya, ini kalau sempurna itu berkaitan dengan kadar, nanti beda. Makanya ada yang dia udah tebal tapi masih kurang tebal.
Itu tertunaikan enggak sifatnya? Tertunaikan, tapi kadarnya belum sempurna gitu. Bukan enggak tertunaikan sama sekali gitu. Ada yang tipis tapi kurang tipis. Tertunaikan enggak sifatnya? Tertunaikan, tapi belum sempurna. Nah, jadi beda antara kesempurnaan dengan tadi standar minimalnya. Tapi kalau semisal dia sudah menunaikan saja, makhrajnya sudah, sifatnya sudah, walaupun itu belum sempurna ya. Biasanya belum sempurna itu lebih ke sifatnya. Makhrajnya sudah ditunaikan, sifatnya sudah ditunaikan, maka yang keluar nanti akan adalah ya, yang keluar adalah suara huruf. Walaupun dia bisa nggak orang menunaikan makhraj dan sifat walaupun belum tahu gitu ya. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Gimana contohnya? Coba aja nanti. Kita lihat mungkin ada ketemu orang ya, bacanya bagus. Pas ditanya pernah belajar makhraj nggak? Pernah belajar sifat nggak? Nggak pernah. Gitu. Itu cuma talaki doang. Gurunya nyontohin, dia ikutin. Gurunya nyontohin, salah benerin. Tapi dia nggak belajar makhraj sifat. Artinya bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa di sini sampai diwajibkan gitu ya? Kenapa sangat penting? Ya karena memang itu justru akan lebih memudahkan, gitu ya. Lebih memudahkan kalau kita ingin menunaikan atau melafalkan suatu huruf dengan fasih, lebih mudah kalau belajar makhraj sama sifat dulu. Kalau burung tadi lah, ya bisa dia baca gitu, tertunaikan nggak itu makhraj sama sifatnya? Tertunaikan nggak? Hah? Tertunaikan nggak? Secara umum ya, sesuai. Tapi kalau misal bicara rambut enggak. Hmm. Iya. Pasti nggak sempurna ya. Nggak bisa sempurna banget gitu. Ada nggak yang sampai fasih banget kita? Allah alam. Nggak bisa sampai fasih banget, Allah alam. Oke, jadi yang disebutin sama teman-teman tadi itu semuanya benar ya. Nah, jadi ada banyak sekali alasan kenapa belajar makhraj dan sifat itu sangat penting. Ada banyak sekali alasan. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini disebutkan kan bi afsahil lughati. Nah, bahkan bukan sekadar yang fasih, bukan bahasa yang fasih doang, melainkan bahasa yang paling fasih dari bahasa Arab. Bahasa yang paling fasih. Nah, gitu ya. Bukan hanya sekadar fasih, tapi paling fasih. Ini Mula'ali Al-Qari lagi. Beliau mengatakan maksudnya adalah bahasa, dialek. Dialek itu apa? Dialek itu apa? Bahasa lainnya. Lahjah bisa. Dialek Quraisy. Nah, beliau menyebutkan di sini maksudnya adalah dialek Quraisy. Namun hal tersebut mesti ditinjau ulang. Kenapa? Disebabkan qiraah yang sampai kepada kita itu nggak seluruhnya mengikuti dialek Quraisy. Kan qiraat kan ada banyak. Nah, kalau dilihat dari variasi qiraat yang ada, itu tidak semuanya menggunakan dialek Quraisy, gitu ya. Contoh yang pakai dialek Quraisy apa? Gimana? Al-Quran. Nah, misal kata Al-Quran. Al-Quran itu dialek Quraisy kan. Kayak Imam Syafi'i pakainya Al-Quran. Al-Quran, nah itu bukan. Ya. Al-Quran itu lebih fasih menurut beliau. Al-Quran.
Nah, jadi tidak semua dari variasi qiraat yang ada itu menggunakan dialek Quraisy. Adapun yang lebih tepat yang disampaikan oleh Ibnu Nazim, Abu Bakar Ahmad, ya anak dari Imam Ibnu Jazari, bahwa bahasa yang paling fasih di sini adalah bahasa Arab secara umum yang dengannya Al-Qur'an diturunkan. Gitu. Semua dialek. Iya, bisa dikatakan begitu. Tapi nanti harus ditinjau dari variasi qiraat yang ada. Nah, gitu. Sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran terdiri dari beberapa surah dan setiap surah terdiri dari beberapa ayat atau kalimat, terus lebih kecilnya lagi ya, komponen yang lebih kecil, kalimat itu terdiri dari kata, dan kata itu terdiri dari huruf. Maka kalau kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, kita harus mulai dari komponen yang paling kecil. Apa itu? Huruf. Ya. Kalau misal kita nggak memulainya dari memperbaiki huruf dulu, bisa nggak? Bisa. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya bisa. Tapi tidak efektif, ya. Kurang efektif. Kenapa? Karena nanti bisa jadi dalam sekali baca, gitu. Misalnya dia baca ayat, sekali baca, oh banyak banget nih yang perlu diperbaiki. Akhirnya gurunya ngasih taunya banyak ya kan. Sekali baca dia ngasih taunya langsung banyak. Huruf ini kurang tipisnya, huruf ini kurang tebalnya, huruf ini kurang safirnya, huruf ini kurang ininya. Oh banyak. Dan muridnya bingung juga nih yang dibenerin mana dulu gitu ya. Akhirnya malah kurang efektif. Maka tahapannya seperti tadi. Itu tujuannya untuk memudahkan ya. Tujuannya untuk memudahkan, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, jadi dimulai dari huruf dulu. Huruf sudah selesai, masuk ke kata, masuk ke kalimat. Karena nanti ada tantangan tersendiri tuh. Ketika sudah selesai, sudah bisa melafalkan huruf per huruf, ini masuk ke kata, bisa jadi ada tantangan baru. Karena perpindahan ya, dari huruf satu ke huruf yang lain. Tebal ke tipis, gitu ya, dan lain-lain. Berikutnya, Al-Quran diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang digunakan pada saat itu. Setiap lafaz terjaga. Karena orang-orang Arab masa itu memang menggunakan bahasa Al-Quran dalam percakapan sehari-hari mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan kekuasaan kaum muslimin, maka bahasa Arab mulai tercampur dengan dialek asing yang sedikit banyak berpengaruh kepada perubahan bahasa asli Al-Quran. Walaupun di masa Nabi sendiri pun sudah ada ya, sudah mulai ada campur baur gitu ya, perubahan-perubahan dari bahasa aslinya gitu ya. Makanya kita tahu kan Nabi kan dititipkan di pedalaman ya kan, untuk salah satunya itu untuk menjaga bahasa tadi supaya tidak tercampur. Maka dari itu para ulama kemudian merumuskan metode dan menyusun keilmuan yang membahas bagaimana huruf-huruf hijaiyah tersebut diucapkan dengan benar. Jadi praktiknya ada duluan, baru teorinya dicetuskan. Teori itu ada untuk menjaga supaya praktiknya tetap sesuai dengan sebagaimana mestinya. Mereka menyusun riwayat yang mereka dapatkan dalam teori-teori tajwid, menuangkannya dalam tulisan yang dapat menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sehingga Al-Quran terjaga keasliannya. Nah, lebih jauh berkaitan dengan kesempurnaan melafalkan huruf-huruf hijaiyah, ini telah disampaikan salah satunya dari Salamah ini yang mungkin kita sudah banyak tahu ya. Dari Salamah radhiyallahu anha saat ditanya, beliau ditanya nih, bagaimana karakteristik bacaan Nabi? Nabi itu kalau baca Al-Quran gimana sih? Nah, terus beliau jawab gimana? Bahwa sesungguhnya beliau Rasulullah SAW telah
ini menyifati maksudnya ini ya. Ini konteksnya Salamah. Ada seorang gitu ya, seorang yang mengatakan bahwa sesungguhnya beliau telah menyifati bacaan Rasulullah SAW. Salamah telah menyifati bacaan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW membacanya dengan memperjelas huruf demi huruf, gitu. Mufassaratan harfan harfa. Jadi bacaan Nabi itu bukan bacaan yang tergesa-gesa gitu ya. Bacaan beliau jelas, huruf demi hurufnya jelas. Gitu ya. Juga masih banyak ya hadis-hadis yang lain. Ini salah satunya. Maka ada perkataan seperti ini. Lebih baik bacaan yang benar daripada bacaan yang indah bisa. Lebih baik bacaan yang benar daripada bacaan yang bagus misalnya. Tapi itu perlu ditafsirkan lagi. Maksudnya bagusnya ini ya bisa nadanya gitu ya. Jadi orang awam kalau menilai, oh ini udah bagus nih bacaannya. Tapi ternyata belum benar gitu ya. Apa kata-katanya baik? Kenapa? Ada kata-kata baik bacaan yang benar, yang bagus, Lebih baik bacaan yang benar daripada bacaan yang betul gitu. Karena benar itu kebenaran, betul itu kebetulan misalnya. Kayak itu dulu Anda dapat waktu SD ya. Ada guru pembimbing. Waktu itu Olimpiade Matematika. Jadi gurunya bilang gitu. Ini benar atau betul? Bingung kan? Benar betul sama ya kan? Benar atau betul? Ini benar. Kalau benar itu kebenaran, betul itu kebetulan. Lelucon aja ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Lanjut ke bait berikutnya, yang ketujuh. Imam Ibnu Jazari mengatakan, muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi qusima fil masahifi. Menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, juga kaidah-kaidah waqaf dengan baik dan benar. Waqaf itu bicara tentang, ya ini maksudnya waqaf ibtida ya. Waqaf dan ibtida gitu, bukan waqaf doang. Serta memahami apa-apa yang tertulis pada mushaf-mushaf Utsmani. Kemudian setelah mempelajari dan memahami dengan baik makharijul huruf beserta sifat-sifatnya, lalu apa yang dilakukan berikutnya? Pembaca Al-Quran juga mesti memiliki kemampuan dan ketelitian dalam mengamalkan tajwid. Maksudnya adalah teliti dan mampu mengucapkan dengan tepat setiap huruf sesuai dengan hak dan mustahak huruf ya. Ketika dia bertemu huruf yang lain, baik dalam kata atau kalimat. Jadi hukum, ya, yang dimaksud dengan hukum, itu ketika terjadi perubahan pada huruf saat ia bertemu dengan huruf yang lain. Jadi kalau kita bicara hukum, misalnya ada hukum idgham. Oh, berarti ini huruf satu ketemu huruf yang lain berubah nih. Dia jadi idgham, maka disebut hukum. Jadi disebut hukum itu ketika ada perubahan. Dari mana perubahannya? Dari pertemuan huruf yang satu dengan huruf yang lain, gitu ya. Misalnya di sini berikan contoh, huruf nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah atau fa ya. Maka dalam dua pertemuan itu huruf nun dibaca dengan cara yang berbeda. Nun sakinah yang satu nunnya ketemu hamzah, yang satu nunnya ketemu fa.
Nah, ini beda cara bacanya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum. Ya, di sini disebut maka kita harus mampu mengucapkan dengan tepat. Gimana sih nun ketemu dengan hamzah tuh pelafalannya gimana? Nun sakinah ketemu fa pelafalannya gimana? Karena beda kan? Berarti harus disesuaikan. Nah, itu setelah kita mempelajari makhraj dan sifat. Berarti yang difahami apa? Setelah kita mempelajari makhraj dan sifat adalah hukum. Ya, kita mempelajari tentang hukum. Jadi, di sini terdapat perbedaan pembahasan secara khusus mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf dengan pembahasan hukum-hukum tajwid. Gitu ya. Makanya biasanya orang nyebutnya belajar tajwid. Berarti belajar apa? Hukum biasanya, ya kan? Saya belajar tajwid nih di sekolah. Belajar apa? Izhar, idgham, ikhfa, mad, gitu ya. Hukum sakinah, itu bicara hukum. Berikutnya, makharijul huruf dan sifatul huruf membahas huruf-huruf hijaiyah ketika mereka sendirian. Ketika mereka sendirian, artinya bukan ketika mereka terdapat dalam kata atau kalimat. Yaitu bagaimana mengartikulasikan setiap huruf dengan tepat dan sempurna dari makhrajnya masing-masing. Ya. Karena nanti kalau dia sudah ada dalam kata atau kalimat, maka bisa jadi ada kemungkinan berubah, ya kan, pelafalannya. Nah, itu yang dibahas di hukum. Makanya makhraj dan sifat itu bahasnya ketika mereka sendirian. Tuh. Karena nanti kalau dia sudah ada dalam kata atau kalimat, bisa jadi udah berubah nih konsep pelafalannya. Nah, itu dipelajari lagi gitu ya. Sedangkan hukum-hukum tajwid membicarakan bagaimana huruf-huruf tersebut diucapkan ketika berhadapan dengan huruf yang lain pada sebuah kata atau kalimat. Apakah diucapkan sama seperti saat hurufnya sendirian atau ada perubahan? Perubahannya seperti apa? Ya, perubahannya itu telah diatur sesuai dengan riwayah yang ada. Karena kan teorinya diadakan setelah ada praktiknya. Makanya teorinya harus mengikuti praktik. Nah, gitu. Seorang pembaca Al-Quran juga sudah semestinya memahami dengan baik pembahasan waqaf dan ibtida. Ini yang dibahas ketika kemarin ada daurah ya di Jakarta Timur itu. Ada Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Nah, beliau membahas tentang waqaf ibtida. Jadi beliau mengatakan seperti ini, kurang lebih ya. Ini ana sampaikan intinya aja. Ana nggak ingat kalimat aslinya gimana. Jadi beliau mengatakan itu, seseorang mungkin dia bisa melafalkan Al-Quran dengan fasih, bacaannya fasih ya. Dia makhrajnya tepat, sifatnya sempurna. Gitu ya. Tapi ketika sudah seperti itu, bisa jadi dia tidak tepat dalam waqaf dan ibtida. Ya kan? Mungkin nggak orang bacaannya sudah fasih, tapi waqaf ibtidanya belepotan. Sangat-sangat mungkin, ya kan? Maka hal yang seperti itu, ketika dia tidak mengamalkan waqaf ibtida dengan baik, bisa jadi itu menciderai bacaannya yang fasih itu. Nah, beliau memberikan nasihat seperti itu. Makanya waqaf ibtida ini nggak kalah penting ya. Dan itu ranahnya bukan masuk ke tajwid. Dia udah masuk ke ilmu sendiri ya kan. Waqaf ibtida. Begitu. Apa itu waqaf ibtida? Yaitu memahami kapan dan di mana seseorang boleh berhenti saat membaca Al-Quran. Baik berhenti sementara apa? Berarti waqaf ya.
Atau berhenti untuk mengakhiri bacaan. Mengakhiri bacaan gimana maksudnya? Shadaqallahul azim, yang disebut dengan istilah qata'. Jadi kalau orang waqaf tapi masih mau lanjut lagi bacanya, itu disebut dengan waqaf. Berhenti ya, tadi waqafnya ngulang. Orang kalau mau berhenti baca Al-Quran, dia mau berhenti. Tapi setelah berhenti dia mau lanjut lagi, itu disebut dengan waqaf. Tapi ketika dia berhenti dan mencukupkan bacaan sampai di situ, mengakhiri bacaan, itu disebut dengan qata'. Ya. Shadaqallahul azim. Ukuran gampangnya gitu. Ya, shadaqallahul azim. Sebagaimana memahami kapan dan di mana seseorang bisa memulai bacaan. Nah, itu maksudnya ibtida. Baik memulai setelah waqaf, ibtida idhafi, atau memulai setelah mengakhiri bacaan, ibtida hakiki. Maksudnya gini, kita mau mulai, kita udah waqaf nih tadi ya, baca Al-Quran, waqaf. Artinya setelah waqaf ini kita mau baca lagi. Nah, mau baca lagi nih mulainya dari mana? Nah, itu yang dibahas di ibtida. Atau mulainya itu adalah ibtida hakiki. Jadi kita belum baca Al-Quran, baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mau baca. Nah, ini mulainya dari mana? Nah, itu juga dibahas di ibtida. Gitu ya. Jadi memulainya itu apakah memulai setelah waqaf dan juga memulai setelah apa? Ya, sebelum baca apa-apa gitu ya, disebut dengan ibtida hakiki gitu. Apa yang dituju di sini bukanlah sekadar mengetahui tanda baca waqafnya. Nah, ini orang sering kurang tepat juga belajar waqaf. Ibtida berarti belajar tanda-tanda waqaf. Nah, ini bukan ya. Kita bukan belajar tanda waqaf. Melainkan kaidah-kaidahnya. Walaupun tanpa melihat tanda baca waqaf. Jadi walaupun kita nggak lihat tanda baca waqaf, ya itu udah tahu. Berhentinya yang baik di sini. Nanti mulainya dari sini. Gitu. Mulainya dari sini, nanti berhentinya di sini. Selain itu, seorang pembaca Al-Quran juga mesti memahami pembahasan mengenai apa-apa yang tertulis pada mushaf Utsmani. Karena penulisan pada mushaf sangat mempengaruhi bacaan. Khususnya adalah yang berkaitan dengan pembahasan waqaf dan ibtida. Sebagaimana yang telah disebutkan An-Nazim dalam bait berikutnya. Karena dalam Rasm Utsmani itu kan ada kaidah sendiri ya. Jadi berbeda dengan kaidah penulisan bahasa Arab secara umum. Jadi nanti dalam pembahasan Rasm itu ada yang disebut dengan Utsmani, ada yang disebut dengan imla'i dan lain-lain. Nah, kalau disebut imla'i itu adalah yang sesuai dengan yang dilafalkan. Misal dia penulisannya menyesuaikan yang dilafalkan. Seperti ini misalnya. Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman kalau ditulis pakai imla'i. Nah, gini ya. Itu imla'i. Karena mimnya panjang kan. Tapi kalau Rasm Utsmani punya kaidah sendiri. Dia punya kaidah sendiri. Seperti apa terusnya kalau Ar-Rahman Rasm Utsmani? Nah, gini. Mimnya terus panjang. Jadi ada perbedaan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Gimana? Ada? Nggak ada? Baik, Imam Ibnu Jazari mengatakan min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Di antaranya mengenai dua kata yang tertulis disambung atau dipisah, maqtu', mausul. Juga mengenai penulisan huruf ta'nis. Di sini ditulis ha ta'nis, yaitu istilah aja. Jadi bisa disebut dengan ha ta'nis.
yang tidak ditulis dengan ta marbutah, melainkan ditulis dengan ta maftuhah. Ya. Kita baca syarahnya di sini. Di antara pembahasan ilmu rasm Al-Quran, yang penting dipahami oleh seorang pembaca Al-Quran adalah mengenai dua kata yang tertulis disambung atau dipisah. Contohnya seperti ini. Ada kata di dalam Al-Quran, kata innama yang disambung dengan innama yang dipisah. Inna ma. Ada juga yang innama kayak gini. Nah, ini dibahas dalam maqtu' mausul gitu. Inna ma dengan innama. Sama nggak bacanya? Sama kan? Innama. Yang beda rosemnya. Nah, gitu. Penulisannya disambung atau dipisah. Nah, kita baca lagi. Karena gaya penulisan Mushaf Utsmani kadang memiliki perbedaan dengan gaya penulisan orang-orang pada umumnya, rasam imla'i. Nah, maka penting bagi seorang pembaca Al-Quran memahami pembahasan ini sehingga ia mampu menentukan tempat berhenti dan memulai pada suatu kata. Nah, misal kita berhenti di sini, boleh nggak? Berhenti di sini? Boleh nggak? Nah, itu nanti akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi dari waqaf ibtida'nya. Karena di antara kaidah membaca Al-Quran adalah seseorang tidak boleh berhenti pada sebuah kata yang ditulis tersambung dengan kata berikutnya. Jadi syarat yang pertama, seseorang ketika ingin waqaf ya, ketika ingin berhenti, baik itu waqaf ataupun qata', dia harus berhenti di akhir kata. Harus di akhir kata. Melihat akhir katanya gimana? Ya lihat rasemnya. Nah, gitu. Misal di kata seperti ini. Oh, ini inna mah nggak bisa. Misal di inna gitu dong. Inna misal di sini. Inna gitu. Nah, nggak bisa. Karena rasemnya nyambung. Itu syarat yang pertama ya. Jadi kalau mau berhenti harus di akhir kata. Kalau nggak di akhir kata ya nggak bisa berhenti. Misal contohnya apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, berhentinya di gitu dong. Nggak bisa. Karena 'alaihim itu nyambung rasamnya. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya, juga tidak kalah pentingnya adalah memahami penulisan huruf ta unsa atau yang lebih dikenal dengan hak ta'nis menurut ahli qiraah, yakni huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan perempuan. Yang tidak ditulis dengan hak, nah, maksudnya tak marbutah, melainkan ditulis dengan tak maftuhah atau istilah lainnya mabsutah. Padahal menurut kebiasaan rasam imla'i, hak ta'nis selalu ditulis dengan tak marbutah. Ya. Tidak dengan tak maftuhah. Nah, perbedaan penulisan tak marbutah dengan tak maftuhah akan sangat memengaruhi cara baca saat waqaf. Kenapa? Karena kalau tak maftuhah saat waqaf dibaca apa? Dibaca ta, ya kan? Kalau tak marbutah saat waqaf dibaca ha. Nah, itu mempengaruhi ya waqaf ibtida'nya. Karena seluruh kata yang diakhiri dengan ta, ini udah. Karena kata yang diakhiri dengan ta marbutah, kalau mau waqaf dia dibaca ha ya. Kalau kata yang diakhiri dengan ta maftuhah dibacanya ta ya, ta sukun gitu. Setelah kita memahami berbagai hal yang mesti dikuasai oleh para pembaca Al-Quran, terus gimana cara kita belajar? Maka dalam ilmu tajwid dan qiraat, ini penting nih, poinnya di sini.
Nah, coba diperhatiin ya. Maka dalam ilmu tajwid dan qiraat tidak ada manhaj pembelajaran yang benar dan telah disepakati oleh para ulama selain melalui talaqi dan musyafahah. Ya. Selain melalui talaqi dan musyafahah. Begitu cara ulama belajar dari dulu begitu. Bahkan Nabi sendiri pun talaqi musyafahah. Ya enggak? Iya, ya kan? Makanya kalau ditanya antum manhajnya apa? Manhaj saya talaqi dan musyafahah. Antum manhajnya apa? Talaqi dan musyafahah. Bukan ChatGPT Plus gitu. Bukan AI. Nah, itu. Bukan sekadar comot sana sini, sumbernya nggak tahu. Tapi itu talaqi dan musyafahah. Di sini dikatakan oleh Syekh Husni, Syekh Utsman, beliau mengatakan dalam kitab Haqqut Tilawah, kita baca artinya ya, maka sudah semestinya wajib bagi setiap pembaca Al-Quran mempelajari Al-Quran dengan jalan talaqi dan mengambil sanad dari para syekh, guru ya maksudnya, yang mereka mendapatkan bacaan itu dari guru-gurunya, agar sampai pada kepastian bahwa bacaan yang dipraktikkan tersebut sesuai dengan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung lagi sahih. Makanya kita nggak bisa menyandarkan bacaan pada murattal misalnya. Jadi murattal syekh kita dengerin, terus kita praktikkan sendiri gitu ya. Nggak talaqi, nggak musyafahah. Nanti ketika ditanya, "Itu kok bacanya gitu?" "Saya ngikutin syekh ini, lihat murattal." Nggak bisa dijadikan sandaran. Ya. Harus talaqi dan musyafahah. Murattal itu bisa dijadikan penunjang, tapi nggak bisa dijadikan satu-satunya sumber. Ya. Jadi kalau mau menyandarkan bacaan hanya pada murattal saja, kenapa antum baca kayak gini? Saya dengar murattal syekhnya begini bacanya. Oh, itu nggak bisa. Ya. Tidak bisa menjadikan murattal sebagai sandaran. Kalau dia hanya menjadi satu-satunya sumber ya. Tapi kalau talaqi juga tapi dengan murattal juga itu boleh. Artinya seperti tadi. Jadi jangan hanya melalui murattal saja tanpa talaqi gitu ya. Tapi harus tetap talaqi dan musyafahah. Lalu beliau melanjutkan di sini, adapun apabila ia hanya menyandarkan bacaannya pada apa-apa yang telah ia baca dari buku-buku, baca buku, nun kata mufa, ikhfa, praktekin sendiri. Oh, ini dia samar-samar, makhrajinya udah siap-siap, praktekin sendiri. Oh, bunyinya gini. Dia baca dari buku, teorinya gitu, praktekin sendiri, menerka-nerka, diamalkan, gitu ya. Itu nggak bisa. Atau sekadar mengikuti apa yang ia dengar dari rekaman para qari. Nah, ini tadi yang dibahas. Maka artinya ia telah menjadi orang yang meruntuhkan salah satu dari 3 rukun bacaan yang sahih. Sedangkan bacaannya yang ia riwayatkan pada orang lain dapat terhitung sebagai salah satu kedustaan terhadap periwayatan Al-Quran yang mulia. Masya Allah, beliau tegas sekali dalam hal ini. Jadi orang, misal tadi dia baca dari buku, ya, teorinya begini. Didengar murattal begini. Ya, dia dengar murattalnya, oh bacanya gini. Dari buku begini. Dia praktikkan sendiri, terus dia ajarin ke orang. Nah, maka hati-hati. Hal itu bisa menjadi musibah. Ya. Kita harus berhati-hati. Di sini, fayakunu qad hadama ahad arkanil qira'ah as-sahihah as-salasah. Nah, jadi itu ya. Perlunya atau pentingnya kita talaqi dan musyafahah. Bahkan ya talaqi dan musyafahah ini bukan hanya untuk tajwid dan qiraat saja, tapi keilmuan secara umum sebetulnya. Ya, para ulama itu metode belajarnya dulu seperti itu. Dalam cabang ilmu apapun. Kalau mau belajar pasti talaqi. Gitu ya. Mau belajar pasti talaqi musyafahah. Nah,
karena apa? Di zaman kita saat ini yaitu menuntut untuk kita bisa untuk mendapatkan informasi tanpa melalui talaki. Nah, gitu. Maka ini perlu hati-hati. Mungkin kalau dulu orang mau dapat informasi ya harus talaki ya kan. Orang harus dengar dari orang lain gitu ya. Dia tatap muka ya kan. Tapi sekarang informasi itu karena tersebarnya luar biasa. Kita bisa akses dimanapun, kapanpun tanpa harus talaki dan musyafahah. Maka informasi-informasi yang banyak itu harus disaring. Ya, agar tidak menjadi kekeliruan ke depannya. Ya. Apalagi itu berkaitan dengan hal-hal syar'i. Ya. Ilmu syar'i. Terlebih lagi dalam ilmu tajwid dan qiraat. Karena tajwid dan qiraat itu ya karena dia berkaitan dengan Al-Qur'an secara langsung ya. Jadi lebih sensitif ya itu bahasanya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Berarti ini udah selesai pembahasannya di bagian muqaddimah. Berarti ujian. Ya kan? Ujian kan? Pekan depan murojaah ya. Pekan depannya lagi ujian. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau nggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Nggak ada? Kalau pengambilan sanad online. Nah, ngambil sanad online. Nah, itu termasuk salah satu yang memudahkan kita ya. Kebanyakan ya kalau online karena dia terhitungnya live ya. Live langsung. Maka kita berharap itu tetap masuk dari bagian talaki dan musyafahah. Beda konteks kalau dia cuma lihat YouTube doang gitu misalnya, rekaman YouTube. Kecuali YouTube-nya itu live. Nah, kalau live ya kita masih bisa berharap itu masuk dari bagian talaki dan musyafahah. Nah, walaupun lewat online. Tapi kalau udah nggak live, misal lihat rekaman doang, udah nggak bisa. Nah, gitu. Namun nanti kalau dari segi periwayatan, lebih baik ya, ahsannya, kita ketika meriwayatkan kembali tetap memberitahu bahwa ijazah ini, sanad ini didapatkan dari syekh ini melalui dari tes online gitu ya. Nah, ya, iya. Lanjutin yang tadi sama Ferry. Kalau kita lihat, mungkin kalau bisa kita nyimpulkan kenapa nggak diperkenankannya untuk bayi atau dengan cara dengan murotal, karena itu pemahaman dari satu arah aja gitu. Kalau musyafahah kan pasti itu kita paham sesuatu dan itu bisa diluruskan oleh guru gitu. Paham gak, Zat? Udah, itu. Iya, Zat. Iya. Bener ya, Zat? Kalau belajarnya cuma satu guru, ya konsep talaki dan musyafahah sama, satu arah ya kan. Ya kecuali dari guru itu doang. Satu arah maksudnya pemahaman kita sebagai pendengar murotal. Oh gitu ya. Jadi kita menyimpulkan sendiri gitu kan, tanpa cross check Bisa itu jadi salah satu faktornya. Namun bisa juga dilengkapi dengan yang lain-lain. Semisal kalau murotal kebanyakan qari itu murotalnya itu kalau masyayikh itu ketika sedang sholat. Dan biasanya ketika sedang sholat itu lebih mengutamakan kekhusyuan dalam sholat ketimbang memperhatikan kesempurnaan bacaan. Nah, gitu ya. Makanya jarang orang yang pas sholat bacanya itu sefasih ketika tilawah biasa atau pas lagi talaki. Gitu.
Karena orang kalau udah sholat, fokusnya ke khusyuk sholatnya. Bukan fokus ke bacaannya. Misal, diperhatikan betul-betul gitu ya. Ada mungkin yang bisa seperti itu, tapi kebanyakan kalau kita lihat, ya ketika sholat, agak sedikit berbeda dengan bacaan di luar sholat. Nah, gitu. Baik itu tilawah ataupun talaki. Karena kalau misal tilawah, talaki kan lebih fokusnya bisa lebih fokus ke bacaan. Sholat itu bisa lebih fokusnya ke sholat atau ke tadabburnya. Ya. Tadabbur dari bacaan ayat-ayatnya itu. Dan juga itu yang pertama. Itu yang kedua bisa jadi ya karena ini ya terbatasnya dari device-nya. Jadi ada yang beberapa bagian kurang jelas nih pelafalannya. Bukan karena qari'nya yang kurang jelas bacanya, tapi karena rekamannya yang kurang bagus gitu misalnya. Jadi alatnya misalnya. Nah, itu bisa juga jadi faktor ya kan. Jadi nggak bisa kita jadikan sandaran satu-satunya. Begitu. Tapi poin itu tadi bisa. Karena kan kita menvalidasi itu hanya dari pemahaman kita sendiri atas bacaan ya kan. Kita tidak minta verifikasi. Artinya kita nggak baca gitu kan. Dan dikoreksi, tapi kita hanya memahami oh ini begini karena praktiknya begini. Tapi atas pemahaman kita sendiri. Bisa seperti itu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup berarti pekan depan insyaallah murojaah ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa dikumpulin. Dikumpulin maksudnya dicatat gitu ya, supaya nggak lupa. Nanti bisa dibahas di kelas. Baik. Kalau begitu kita cukupkan majelis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Af minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.